Ketika kita sudah punya tujuan hidup, maka barang itu hanya memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Dia adalah pembantu kita aja. Dan problematikanya adalah segala sesuatu yang bersifat tools itu bisa jadi dua. Bisa jadi kita manfaatkan atau kita peralat, namanya juga alat, bisa jadi memperalat kita. Uang kan juga sama. Ada uang yang benar-benar kita peralat untuk kerja bagi kita. Ada yang diperalat oleh uang sehingga dia cuma ngumpulin uang terus-menerus tanpa dia tahu untuk apa. Ujungnya setelah dia tua itu udah telat. Dia tahu bahwa dia sudah nggak bisa menikmati lagi uang itu. Makanya Abu Bakar bilang, taruh dunia itu di genggaman tangan, seadanya aja, jangan masukin dalam hati. Aku juga nggak yakin. Contoh ya, aku pernah dapat penelitian tentang di mana orang-orang Barat all the time, Western, itu penelitiannya baru-baru aja. Dan tebak yang paling banyak mereka megang apa? Setiap hari paling banyak spending di mana? Handphone. Mac. Oh. Ternyata Mac. Mac ya. Jadi mereka spending di Mac. Sementara yang 300.000 barang itu gimana? Itu dia maksudnya. Dan handphone udah pasti lah ya. Handphone, komputer. Berarti kan cuma itu yang kita perlukan sebenarnya kan. Yang lain kan kadang-kadang kita nggak sentuh kan. Contoh misalnya kayak gini, buku aja nih, gampang buku ya. Ini buku ini jelas pajangan. Karena properti ya. Gak gue sentuh tiap hari. Karena semua yang udah aku baca aku simpen di sini kan gitu ya. Bahkan ada yang belum baca juga aku tetap adain di sini. Lah berarti kan kalau bagiku ini kan adalah sebuah simbolisme yang kita sudah bahas ya. Atas itu juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi problemnya adalah kayak tadi misalnya contoh ya. Aku ketemu dengan orang-orang yang mereka punya misalnya ya 2 speaker untuk satu komputer. Aku bahkan punya ketemu dengan orang yang punya 8 keyboard untuk satu komputer. Serius. Lu ya. 8 keyboard untuk satu komputer. Iya, mechanical. Aku tanya, kamu perlu keyboard ini ada 8 keyboard loh kamu. Kamu untuk apa aja? Nah, ini kalau aku untuk ngetik. Ini kalau aku untuk browsing. Ini kalau untuk malam-malam supaya nggak bunyi-bunyi. Lah kalau ini untuk siang-siang supaya memang bunyi. Yang ini aku suka aja. Persis kan? Masih berapa? Masih 3 ya? Iya. Terus gimana? Persis juga. Ini kan terjadi di banyak hal. Ada juga orang yang kakinya kan cuma 2. Tapi dia punya sepatu 100 pasang. 100 pasang. Itu temanku juga. Dia bukan 100 pasang lagi bro. Dia punya a whole one closet untuk itu. Wow. Ini ya? Untuk sepatu. Ya banyak sih orang-orang kayak gitu. Dia ada yang koleksi sepatu. Nah untuk aku kalau sepatu ya contoh ya. Aku berusaha untuk menerapkan bukan minimalism sih. Tapi aku berusaha untuk menerapkan mental bertanggung jawab. Mental bertanggung jawab itu adalah jangan sampai seseorang tuh merasa bahwasanya dia punya sesuatu tapi dia nggak mau manfaatin. Karena setiap barang kan akan ditanya tuh. Maka aku bilang pada keluargaku, kita cuma boleh 1 orang 2 pasang. Aku tanya jujur. Berapa pasang sepatu? Nah masalahnya sekarang nih aku sebenarnya sama anakku berkoalisi. Gitu ya. Jadi aku sama Gozi itu punya ukuran sama-sama 42. Gitu. Jadi kita berkoalisi. Kita berdua punya 3 pasang. Berarti 6? Enggak, 3 pasang. Jadi kita berdua punya 3 pasang. Jadi kita masih punya 1 kuota untuk beli sepatu. Nah tapi problematikanya sekarang adalah aku dikirimin sepatu terus. Which is itu kusyukuri sih. Nah akhirnya solusinya adalah aku kasih orang. Jadi begitu aku dapat kemudian sesuatu yang baru, aku kasih orang yang sudah aku nggak pakai lagi, atau kemudian aku dalam tanda kutip kalau udah nggak layak ya udah bolong aku buang. Jadi itu adalah sepatuku di rumah sekarang ada sekitar 5 pasang. 5 pasang. Gozi udah pergi, jadi koalisiku sekarang lagi problem nih. Jadi aku sendiri punya 5 pasang sepatu nih. Jadi itu ketika Gozi datang ya dia akan pakai lagi sepatu itu, tapi ya udahlah. Tapi kebanyakan ini sepatu sneaker. Semua sneaker. Semua sneaker. Semua sneaker. 1 sepatu khusus dipakai untuk itiba. Jadi berapa tuh? Jadi 5 total 5. 1 dipakai untuk itiba, 4 yang lain menjadi sepatu harian lah. Tapi aku pakai cuma 2 sih kalau sepatu harian. Aku juga ada 4 sebetulnya. 4. Tapi gini, nggak ada koalisi ya Tum ya? Enggak. 4 itu karena apa? Ada 1 yang kalau running kan aku tiap hari tuh, hampir tiap hari running. Betul. Jadi ada sepatu running. Running itu kan kalau, nah itu pikirnya juga agak susah ini tadi. Running kalau dipakai kondangan, aneh. Itu kayak lucu. Betul. Kayak orang misalkan ke kampus, kayak orang ke kampus pakai batik, celananya futsal, sepatunya futsal. Itu kan secara looksnya juga nggak baik gitu kan. Betul. Nggak pantas lah ya. Maka aku punya sepatu kulit. Nah itu kulit. Sudah aku gak ada tuh sepatu kulit tuh. Iya. Karena semua udah aku gantikan dengan sendal.
Terus itu 2. Yang ketiga, nah ini problemnya. Aku tuh lagi dulu itu memang ada 2 pasang sepatu. Yang itu sepatunya dari brand yang diboikot dan aku nggak tega untuk makainya gitu. Ya, jadi lu nggak mau pakai di luar. Iya. Sampai sekarang terakhir itu saya pakai setahun atau 2 tahun lalu. Ketika itu aku laundry itu sampai sekarang masih diplastikin. Oh. Tapi tetap harus dipakai sih walaupun itu diboikot. Iya. Karena kan karena kan itu sudah dibeli ya. Cuman ya jangan dipublis aja lu. Iya, makanya ya. Tapi yang running kepaksa aku beli karena itu lebih pada ergonomi sih. Iya, betul. Nah, aku belum nyari yang sepadan. Yang bisa gantiin ya. Yang bisa gantiin pun itu aku beli ketika belum ada isu ini gitu. Jadi ya gak pernah dipublish sih gitu. Iya, khususnya cewek sih. Kalau cewek aku lihat memang mereka punya kecenderungan yang sangat besar untuk ganti sepatu dalam setiap occasion gitu maksudnya. Oke. Nggak hanya setiap occasion, mereka akan mengganti sepatu disesuaikan dengan warna bajunya. Pusing ya? Iya, memang makanya. Oke, itu sepatu dan pindah ke baju. Baju berapa? Bajuku itu cukup banyak sekarang. Dan fun fact, aku nggak pernah beli baju. Dikasih ya? Iya, aku semua bajuku baju yuk ngaji. Nah, kalau ini baju yang khusus dibuatin untuk Xiao. Tapi yang lain baju-bajuku semuanya yuk ngaji. Jadi aku supply bajuku tergantung Nanda. Jadi Nanda ngasih berapa tuh? Nah, kalau sekarang bajuku berapa ya? Sebentar, aku hitung dulu ya. Adalah 15. Kaos semua. Artinya gini, di kamar kan pasti banyak penyimpanan. Oke. Baju Ustadz itu berapa banyak dari persentase kompartemennya? Ya. Oh, berapa persen? Berapa persen? Terakhir kali istriku udah komplain. Oke, kenapa? Keluarin lah ini bajumu ini. Ini udah tinggi banget. Aku bilang, lu nggak lihat punya lu? Nggak, jadi kalau aku lemariku itu ukurannya 2 kali 2 meter. Oke. Untuk berdua. Jadi 2 kali 2 meter untuk aku sama istriku di kamar. Itu ukuran lemariku. Yang terisi 50%. 50%. Daripada seluruh. Yang banyak sekarang tuh adalah aku anduk itu banyak tuh. Oh, anduk ya. Ya, itu yang bikin laci-laciku jadi banyak tuh. Anduk. Lalu kemudian selimut itu banyak tuh. Jadi tapi ya aku rasa sih aku orang yang masih kadang-kadang nyari barang kekurangan ya. Jadi maksudku kayak ini ya. Celanaku itu cuma ada 8. Jadi kalau dipakai seminggu gak cukup. Kira-kira gitu. Tapi ya lumayan lah ya. Tapi setidaknya aku tuh sebenarnya bukan orang yang terlalu pilih-pilih atau terlalu sibuk soalan baju. Kecuali baru-baru ini aja ketika kepentingan entertainnya yuk ngaji, aku harus pakai baju-baju yang aku tuh nggak akan pakai itu di hari-hari gitu maksudnya. Ya tapi itu maksudku masih tetap oke sih menurutku. Tapi ada orang-orang yang kalau kita balik lagi kepada ketenangan ya, kadang-kadang bukan baju malah. Kalau baju aku mikir masih oke, asal dia tetap pakai ya gitu kan ya. Kalau nggak pakai kasih orang lain. Kendaraan. Gimana tuh? Kendaraan kan ada orang yang punya banyak tuh. Nah itu aku bingung tuh. Contoh ya, kalau baju iyalah itu turnovernya cepat. Kita pakai tiap hari. Kadang-kadang kalau kita lagi sibuk sehari kita bisa pakai 2 kali. Kalau mobil lu bisa pakai berapa ketika lu nyetir? Lu punya berapa? Aku punya 1. Kebarang aku jual 1. Iya. Aku juga punya 1 mobil kantor. Karena dua-duanya dipakai. Gue cek sini gitu. Oh gitu. Kasian banget. Pantesan untuk tadi kehujanan ya. Nah itu menurutku jadi tetap aja bener kalau namanya barang. Aku yakin setiap barang tuh menyita pikiran. Iya. Maka aku pernah dengar quotes, beresin rumahmu, maka kamu lagi beresin kepalamu. Karena ketika kamu membuat ruang pada kamarmu atau membuat ruang pada rumahmu, sejatinya kamu lagi membersihkan ruang kepalamu untuk perkara-perkara yang memang benar-benar penting. Ajib. Ya kan? Makanya decluttering itu tetap harus dilakukan setiap saat. Iya. Tapi tentunya kalau kayak orang Jepang tadi nggak bisa decluttering dia. Iya, tapi kayaknya memang kita juga harus menemukan titik temu ya tadi. Kita juga minimalis dengan adanya isme juga itu berlebihan. Betul. Ya, tapi juga menumpuk barang juga itu satu masalah besar kan. Ya? Maka titik tengahnya di mana? Titik tengahnya itu ada value. Pada value kalau itu ya. Bagus. Value. Value itu kayak gimana misalnya? Iya, kita memasukkan barang ke rumah, yang pertama harus kita pertimbangkan itu kan sebenarnya maksudnya kita buat apa? Oke, kita benar-benar mikir begitu ya. Benar-benar mikir. Tapi kalau saya pribadi terhadap hampir semua keputusan dalam hidup, saya tuh nerapin prinsip-prinsip sederhana sebetulnya. Apa misalnya? Contoh? Bukan prinsip sederhana, satu prinsip umum yang namanya itu
minimum effective dose. Minimum efektif Dose. apa tuh dos? Dosis minimum efektif. Oh, dosage. Ya, dosis minimum dose ya. Ya, dosis minimum efektif. Misalnya. Jadi gini, secara teori itu kan manusia itu misalkan gini. Untuk mendidihkan air, kita itu kan hanya butuh energi berapa derajat sih? Paling 100 derajat. Kita nggak perlu pakai energi sampai 200 sampai 300 derajat. Nah, sisanya yang lain bisa kita alokasikan ke yang lain. Semua keputusanku biasanya logika rasionalnya ngacu ke situ. Bagus itu. Misalkan gini, ketika kita pengen sesuatu, kalau kita cari itu pasti ada yang paling pol. Ya, dan nggak akan selesai. Misalnya tadi ketika kita mewujudkan satu ruangan atau satu kamar tidur, ya kita bicara sofa aja. Pernah aku ceritain ya. Sofa 300 juta. 400 ada, bahkan sebetulnya yang 1M pun ada untuk sofa. Iya. Gitu. Jadi kalau kita pengen maksimal, itu terbentang jalan panjang yang kita tuh bahkan akan tadi takutnya jadi takaluf tadi. Iya benar. Itu satu perentelan. Kalau ada 20 perentelan dalam satu ruang, ya apa yang terjadi? Iya, misalkan oke lah kita punya duit banyak, tapi kan itu menjadi berat. Aku ngerti maksudnya. Iya. Minimum requirement dose tadi ya. Effective dose. Minimum effective dose. Ada orang mau beli mobil. Misalnya taruhlah ya. Dia mau beli mobil karena anaknya 4 kayak aku, dia perlu 7-seater. Iya. Maka 7-seater itu pilihannya banyak. Betul. Dan gak ada ujungnya. Kesepakatan kita gak ada ujungnya untuk mobil 7-seater kan itu kan ya. Ada yang paling tinggi. Maka ketika aku milih, yang paling minimum dan efektif yang aku perlukan. Kalau aku perlukan 7-seater oke. Nyaman oke. Tapi kalau aku sampai belinya Escalade gitu misalnya. Iya. Terus sampai ketika ada orang datang, jangan deket-deket tuh. Gitu kan ya. Dan pajaknya juga lumayan itu. Betul. Bukannya pajak ketika aku ngajak orang, ngajak anak-anakku. Ketika terus kemudian parkir, sebentar tunggu dulu jangan keluar. Aku harus keluar dulu memastikan ketika dia buka pintu jangan sampai lecet. Aji. Dan jangan tutup, biar aku yang tutup. Biar ketika aku tutup tidak dibanting. Iya kan? Berarti itu justru menyusahkan. Itu maksudnya kan. Berarti tidak tenang jadinya barang itu. Jadi kadang keputusan dalam hidup itu bukan sesuatu yang gini. Kalau logika efektif itu kan, efektif itu di mana kita bisa mencapai tujuan kita. Iya. Dosis minimum itu dosis di mana dengan yang minim dengan efektif dengan minimum kita itu efisien. Ya, efisien gitu. Sehingga tidak berlebihan ya, dan tenaga yang berlebihan itu bisa kita alihkan ke yang lain. Benar. Nah kadang tadi kasusnya benar kata Ustadz, banyak orang yang maksimum efektif dose menggunakan misalkan, yang terjadi apa? Tidak efektif. Tidak efektif mungkin iya. Efektif itu kan mencapai tujuannya, tapi efisien enggak. Iya. Ada sumber daya yang lebih yang dia keluarkan untuk malah dia jadi repot gitu ya. Dia repot. Ya. Jadi harusnya kelebihan ini bisa dibuat untuk sesuatu solusi yang lain, malah menjadi kontraproduktif. Itu dia. Kayak tadi ya, karena dia mikirin itu jadinya. Betul. Oke. Misalkan untuk misalkan semua yang kita kenakan dalam tubuh. Kalau kita nyari misalkan efektifnya itu kita pengen tampil yang pantas, yang pantas, yang nutup aurat, yang baik, yang enak dipandang. Maka sebetulnya kan kunciannya itu. Cuma itu aja barang. Iya. Cuman orang kan ketika gue mau beli sepatu nih, gue punya duit, ya budget, kita cari ya, ternyata dia maksimum, kita maksimalin aja. Nah itu kan gitu. Itu celana, ternyata ada yang bagus, kita maksimalin aja. Baju kita maksimalin aja, semuanya kita maksimalin. Lama-lama nggak dipakai, jadi koleksi. Bener. Dan itu juga yang kadang ketika misalkan kalau konteksnya project itu yang membuat kita tuh nggak bisa jalan. Betul. Ketika kita pengen maksimum semuanya, pengen ideal semuanya. Betul. Kita ambil semua yang maksimal, akhirnya apa? Ini gimana ya caranya? Berat semua gitu. Betul, gak bisa jalan malah. Gak bisa jalan. Dan aku punya temenku yang juga gitu, dia bukan pedagang ya. Kalau pedagang mungkin gak ada masalah. Dia beli sepatu bro. Dia beli Nike Air yang yang jadul dan limited edition. Air Jordan 1. Dan gak dipakai. Untuk apa tau gak? Apa tuh? Investasi. Padahal sekarang lagi turun loh. Lah makanya aku bilang kan, lu ngapain gitu kan ya. Orang beli sepatu tuh untuk dipakai, bukan untuk dipajang gitu maksudnya. Tapi ya kita gak ngerti lah masing-masing orang. Tapi aku ngerti sih. Artinya tadi kalau dikatakan value itu sesuatu yang kita tuju. Maka mencapai itu dengan yang paling efisien, itu yang dinamakan tadi yang seperti antum pikirin. Dan aku kayaknya udah terbiasa gitu sih. Anakku mau minta beli sepatu.
Nah pertama aku lihat dulu sepatu apa yang kamu perluin. Oh aku perlu sepatu yang nyaman Bi untuk di kelas. Kadang-kadang dipakai lari, kadang-kadang dipakai jalan. Yang paling banyak apa? Dipakai jalan. Ya udah berarti bukan sepatu running dong. Nah berarti sepatu biasa, sepatu sneakers sehari-hari. Terus aku lihat untuk anakku nih si Aya misalnya ada range tuh dari 6 juta, ya. sampai kemudian 200.000. Yang aku pilih berapa? 400.000. Nanti ya aku bilang ya udah 400.000 cocok lah bagi dia. Aku nggak pelit-pelit banget sehingga aku cuma beliin yang 200.000 dan keras gitu kan. Nggak sama sekali bisa, nggak sama sekali bisa apa? Nggak ada ya. Iya nggak ada dan mungkin nggak nyaman ya. Aku beli dia cukup untuk dia seneng, tapi tidak sampai kemudian menjadi sesuatu yang kalau aku bilang dia ini harganya 6 juta, aku yakin dia gak akan pakai tuh. Oh tiba-tiba ada yang jatuh. Aku yakin dia bukan tidak akan pakai, dia pakai tapi nggak nyaman. Nanti kalau rusak Abi marah. Nanti kalau aku pakai kemana-mana nanti Abi marah. Maksimum ya, efektif itu betul. Jadi tidak efektif tapi tidak efisien. Itu maksudnya itu barang. Oke. Terakhir Tad, ini bahasan kita tentang barang itu. Sebetulnya dalam pandangan Ustadz, relasi barang dengan kehidupan kita itu seperti apa sih kalau kita pengen memaknai gitu? Aku melihat gini, barang tetap barang dan setiap barang pasti akan rusak. Semua barang pasti akan rusak. Ketika kita sudah punya tujuan hidup, maka barang itu hanya memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Maka bagi Rasulullah misalnya makan hanyalah untuk menegakkan tulang, gitu kan ya, supaya bisa beribadah. Nah, dalam pandanganku barang tuh sama sih sebenarnya kayak apapun, dia adalah pembantu kita aja. Dan problematikanya adalah segala sesuatu yang bersifat tools itu bisa jadi dua. Bisa jadi kita manfaatkan atau kita peralat, namanya juga alat, bisa jadi memperalat kita. Jadi yang mana nih barangmu nih? Yang kamu peralat atau yang memperalatmu? Uang kan juga sama. Ada uang yang benar-benar kita peralat untuk kerja bagi kita. Ada yang diperalat oleh uang sehingga dia cuma ngumpulin uang terus-menerus tanpa dia tahu untuk apa. Ujungnya setelah dia tua itu udah telat. Dia tahu bahwa dia sudah nggak bisa menikmati lagi uang itu, gitu kan ya. Jadi seumur hidup dia cuma untuk menambah angka-angka aja, bahkan tanpa dia tahu. Jadi udah kayak ini hamster yang muter-muter di roda itu. Nah, jadi bagiku relasiku dengan barang sih cukup sampai di situ aja. Makanya kalau Rasulullah bilang, Abu Bakar bilang, taruh dunia itu di genggaman tangan. Jangan terlalu dikeraskan karena dia pasti akan lepas. Jangan terlalu dilemesin juga karena akan lepas juga. Seadanya aja. Jangan masukin dalam hati. Tapi kebanyakan orang kan nggak bisa untuk seperti itu. Itu sulit. Dan aku juga bilang sebagai orang yang sering gagal. Jadi gini ya, hidup itu nggak bisa konstan. Hidup tuh nggak bisa lantas gini, aku orang baik selesai. Enggak. Hidup kita tuh begini nih, belok-belok terus. Dan yang konstan itu bukan hidup itu sendiri, tapi yang konstan adalah perbaikan hidup. Jadi artinya kita tuh harus senantiasa, kalau kita tahu, oh ya ini kayaknya salah nih, kita kesini lagi. Oh ini kayaknya lebih nih, oke balik lagi. Jadi kalau ini ada garis lurus, ihdinas siratal mustaqim ini, kita nih begini-begini nih. Senantiasa harus ada kalibrasi, ada penyesuaian. Betul. Contoh ya, ketika aku punya uang, which is jarang asik gitu bukan. Jadi ketika aku punya alokasi uang, aku ngelihat segala sesuatu, pikiranku apa? Ini harus ku upgrade. Itu kan panasnya duit ya. Jadi kita akan merasa bahwa kita punya keperluan atau kebutuhan ketika kita punya duit. Padahal tidak. Keperluan sama keinginan itu akan sangat jelas terlihat kalau nggak ada duit. Contohnya gimana tadi? Kalau antum nggak ada duit, antum mikirnya berkali-kali bro. Iya sih benar. Atau duit antum terbatas, antum mikir berkali-kali. Antum contoh ya, antum cuma punya duit 500 juta. 300 juta dan antum bener-bener perlu mobil misalnya. Antum akan nonton review mobil 6 bulan antum sebelum beli. Serius deh. Kenapa? Karena duit antum terbatas kan. Tapi kalau begitu antum punya mobil terbaik dan antum punya duit 3 kali lipat daripada harga mobil antum mulai berpikir, apa aku upgrade aja ya? Oh iya benar. Nah jadi ini problemnya senantiasa membedakan atau mendiferensiasi antara keperluan dan kebutuhan kan gitu kan. Ini memang sulit banget. Aku juga gitu. Nah tapi yang sering kali aku lakukan adalah menunda. Oh ditunda dulu. Nantilah tahun depan kayaknya datang yang lebih bagus. Ya coba kita bohongin pikiran kita. Masukin ke dalam keranjang belanja tapi nggak di check out. Oh iya, dimainin ya. Dimainin. Jadi ditipu lah. Ya iya oke, nanti ya. Iya oke nanti ya. Jadi di dalam kepala kita tuh udah menikmati. Dan aku ingat berapa kali aku beli sesuatu yang baru. Ternyata aku tahu ini bukan yang aku perluin.
Itu banyak kali dan orang pasti belajar dari kesalahan. Coba bayangin ya, barang tuh kalau kita belum ada ya, kita akan bilang, aku bisa melakukan ini, fix efektif. Ini fix aku perluin. Pas udah datang. Ruang keluarga tidak pernah akan berfungsi kalau kita buat entertain ada di kamar. Maka barang-barang untuk aktivitas yang sudah kita pilih tadi itu harus ditempatkan pada ruang yang benar. Jadi barang itu terkait dengan ruang gitu kan. Karena kalau barangnya benar, ruangnya salah, nggak jalan juga. Itu dia. Benar. Itu aku nggak suka ketika ada orang buat ruang, dia semua mencukupi semuanya di kamar anaknya, terus dia nanya, "Kenapa kamu jarang keluar kamar?" Lah gimana ya, lu yang nyediain semua itu. Artinya kalau tujuan kita misalkan bonding dengan anggota keluarga lain, maka sebetulnya kenyamanan di kamar, di ruang-ruang private itu bisa dikompensasi ya. Betul.